Pernikahanku dengan suami, sebut saja namanya Fajar. Aku dan dia dikaruniai satu orang anak. Aku hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi anak dan melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga. Sementara Mas Fajar bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat berat. Menjadi ibu muda baru, aku rasakan emang agak capek dan sibuk dengan anakku. Kadang aku kewalahan menjaga anakku yang masih berumur 3 bulan. Jujur, aku merasa kurang pengalaman dalam mengurus bayi, hingga masih canggung dan kaku. Kadang aku bingung mau ngapain dan mau diapain ketika anakku rewel. Hal itu yang kadang merepotkan ibuku. Kebetulan rumah ibuku tak jauh dari rumahku, hanya berjarak belasan meter saja dari rumahku, tepatnya berjarak 3 rumah dari rumahku. Jadi setiap saat ibu pergi ke rumahku untuk membantu dan mengarahkan aku cara merawat bayi yang baik. Dari cara menggendong, memandikan, memberi ASI, hingga memberikan pelajaran kapan waktunya atau jam-jam bayi ditidurkan. Memang kadang bukan aku yang minta tolong atau merepotkan ibu, tapi malah ibu yang tidak tega melepas aku begitu saja untuk mengurus bayi. Sebenarnya aku juga bisa belajar merawat bayi dari browsing, tapi tetap saja kaku dan gak terbiasa. Lagi pula merawat bayi bukan simulasi yang materinya diambil dari internet lalu dipraktekkan. Mas Fajar pun masih belum begitu tega bila aku mengurusi si baby tanpa didampingi ibu. Oh iya, ibuku ini sudah menjanda. Ayahku meninggal 3 tahun yang lalu. Beliau meninggal karena penyakit diabetes akut. Aku sendiri adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku cewek, dia masih kuliah di Jogja, dan mungkin tahun ini dia menyelesaikan kuliahnya. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, ibu menggantungkan gaji pensiunan ayah. Suatu malam, anakku terbangun dan menangis sangat hebat. Aku yang sudah terlelap langsung bangun dan memberikan ASI. Namun tangis anakku tak mau reda, malah semakin keras. Dan saat itu aku tidak melihat suamiku di kamar. Pikirku pasti ada di ruang tengah. Karena setiap malam dia tidak pernah tidur sore. Dia tidur malam-malam, selalu menyempatkan online di depan laptopnya. Aku pun tidak pernah curiga dan menjadi hal biasa. Tapi yang aku heranin, kok dia tidak masuk kamar ketika anaknya nangis dengan hebatnya. Biasanya dia selalu heboh duluan kalau anaknya nangis, apalagi kalau tengah malam. Tangisan anakku pun belum juga reda. Saat itu aku mulai heran, kenapa suamiku tidak juga masuk kamar membantu, sementara naluriku sebagai seorang ibu belum peka. Aku semakin panik. Apa yang harus aku lakukan dan aku berikan ketika anakku rewel? Akhirnya sembari gendong anakku, aku keluar untuk mencari suamiku
yang di ruang tengah. Tapi keadaan ruang tengah gelap. Aku raih saklar dan kunyalakan lampu. Ternyata Mas Fajar tidak ada, padahal laptop masih menyala meski monitornya dalam keadaan gelap. Aku mulai mencari Mas Fajar. Aku lihat ke depan, gak ada siapa-siapa. Di garasi, motor dan mobil juga masih ada di tempatnya. Ku cari di semua sudut ruangan rumah, bahkan ke kamar mandi. Aku tidak menemukan suamiku. Hujan pun belum juga reda. Tangisan anakku tetap juga belum reda. Aku semakin panik dan bingung. Aku harus gimana lagi? Akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi ibuku lewat WA. Siapa tahu ibu belum tidur. Aku pun mengambil ponselku dan mengirim WA ke ibuku. Tapi WA ibuku nggak aktif, hanya centang satu saja. Terus gimana lagi nih, gumamku. Lantas aku berinisiatif mengoleskan minyak telon ke perut, dada, dan punggung anakku. Aku pikir mungkin anakku kedinginan. Tapi ternyata tetap saja. Aku megang HP-ku dan mencoba menghubungi Mas Fajar. Astaga, HP Mas Fajar ada di ruang tengah. Lantas kemana suamiku? Anakku semakin menjadi-jadi tangisannya. Aku pun semakin panik. Akhirnya aku putuskan untuk ke rumah ibu. Dan karena hujan, aku tinggal di rumah. Aku berpikir, gak masalah aku tinggal sebentar. Daripada kedinginan. Aku segera meletakkan bayiku di kasur. Dan aku bergegas ke dapur untuk mengambil payung. Dan sebelum benar-benar aku tinggal, aku sempatkan untuk menengok anakku. Mungkin ibu ketiduran, jadi lupa mengunci rumah. Aku pun langsung masuk, menembus kegelapan, menuju kamar ibu. Kamar ibu pun sedikit terbuka. Aku tak perlu mengetuk atau memanggil ibu, karena aku yakin ibu sudah tertidur. Apa yang terjadi? Aku seakan mau pingsan. Rasanya badanku kayak kesambar petir, dan aku ingin berteriak sekencang-kencangnya melihat keadaan kamar ibuku. Aku melihat suamiku ada di sana dengan ibuku. Namun anehnya, aku tak bisa berbuat apa-apa. Sementara suamiku dan ibuku hanyut dalam permainannya, dan mereka tidak tahu kehadiranku. Mungkin karena sudah dalam suasana, dan ditambah di luar hujan begitu deras, hingga suara begitu berisik. Saat itu hatiku hancur dan pikiranku tak karuan. Kalau aku melabraknya, ibu akan merasa malu dan hubungan ibu dan aku pasti akan hancur. Aku benar-benar tak percaya kejadian ini, tapi ini benar-benar terjadi, nyata di depan mata dan kepalaku sendiri. Aku pun memutuskan untuk pulang merawat anakku yang sendirian di rumah dengan tetesan air mata yang tak bisa aku bendung. Sebegitu teganya ibuku dan suamiku mengkhianatiku. Hari-hariku tetap seperti biasa, seolah-olah aku tak mengetahui semuanya. Meski hati ini terasa berat dan begitu sakit. Dan kini aku harus menyembunyikan aib orang-orang yang aku sayangi.
meski terasa menyimpan bara api dalam genggaman tangan.